Hai Movie Mania, kembali lagi bersama saya di Run Movie. Di video kali ini, saya akan kembali menceritakan alur film psikopat kanibal di hutan West Virginia, yaitu Wrong Turn yang ketiga, Left 4 Dead. Siapin mental kalian ya, karena film ini lumayan mengerikan dan menjijikkan. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan 4 orang remaja yang sedang bermain arung jeram di hutan West Virginia. Setelah selesai, mereka pun menepi untuk beristirahat sejenak. Di sana, Trey dan Brent mencari sebuah kayu bakar, sedangkan Sophie dan Alex menikmati udut ganjai bersama sambil berjemur. Tak lama setelah mencari kayu bakar, Trey pun kembali. Setelah itu, Alex pergi menyusul Brent yang masih mengumpulkan kayu bakar di pinggir sungai. Trey dan Sophie sepertinya ingin melakukan pengulukan di sana. Di saat Trey lagi asik meremas-remas 2 buah gunung kembar milik Sophie, secara tiba-tiba ada panah menusuk salah satu gunung Sophie hingga menembus tangannya Trey yang sedang meremas. Seketika, Trey pun lari terbirit-birit meninggalkan Sophie. Ternyata yang memanah adalah psikopat kanibal. Tidak cukup sampai di situ, psikopat kanibal pun kembali memanah mata Sophie hingga bola matanya terlepas dan ia pun menyantapnya. Alex yang tidak sengaja melihat hal itu pun segera bersembunyi sambil menutup mulutnya. Di sisi lain, Brent yang sedang membawa kayu bakar, ia kaget melihat Sophie yang sudah tewas. Ia pun lari terbirit-birit. Psikopat kanibal itu pun tak tinggal diam dan langsung mengejarnya ke dalam hutan. Di sana, psikopat kanibal sangat bersemangat sekali memburu Brent dengan ia memanahnya berkali-kali. Namun sialnya, Brent terjatuh dan seketika itu juga mulutnya ditombak dengan gagang besi hingga tewas. Di sisi lain, Trey yang masih lari terbirit-birit hingga akhirnya ia pun tewas terkena jebakan psikopat kanibal sampai tubuhnya terbelah menjadi 3 bagian. Lalu scene berpindah ke dalam sebuah penjara. Di penjara tersebut banyak berisi tahanan kelas kakap. Di antaranya ada Carlo Chavez sebagai pemimpin geng jahat. Floyd merupakan seorang pembunuh berantai neo-Nazi. Crawford sebagai pencuri mobil dan Brandon mantan marinir Amerika Serikat yang juga sebagai tukang tipu. Di sana, Chavez dan Floyd sudah memiliki kesepakatan bersama dengan ia memberikan balasan besar untuk bertugas membantunya melarikan diri saat dalam perjalanan pemindahan dirinya ke sebuah penjara. Scene kembali berpindah pada seorang polisi yang bernama Ned. Di sana, Ned diberikan sebuah informasi rahasia oleh kepala sipir tahanan. Kepala sipir itu mengatakan bahwa salah satu tahanan dari blok 3 yang bernama Willie Juarez sebenarnya ada seorang marsekal Amerika Serikat yang memiliki nama asli William Juarez. Di sana, Willie sedang melakukan penyamarannya sebagai seorang tahanan demi untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari Chavez. Karena menurutnya, Chavez sudah memiliki rencana untuk melarikan diri yang dibantu oleh anak buahnya saat pemindahannya. Namun kepala sipir sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi. Dengan ia merubah rute melalui jalur alternatif tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Lalu scene berpindah di Polsek West Virginia. Di sana, Polwan Ali menerima sebuah laporan bahwa ada 4 orang mahasiswa yang telah hilang sejak beberapa hari yang lalu saat mereka sedang melakukan arung jeram di sungai Bluefish. Kemudian, Kapolsek mencoba mengeceknya ke TKP bersama anjing pelacaknya. Kemudian scene kembali lagi di dalam penjara, di mana sudah ada 5 tahanan kelas kakap yang akan segera dipindahkan, terkecuali William, ia yang sedang dalam penyamarannya. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu dirantai pada tangan dan kakinya secara paralel, dengan Chavez ada di posisi terdepan dan Willie di belakangnya bersama 3 orang tahanan lainnya. Singkat cerita, tahanan berangkat bersama petugas polisi Ned Freslow dan si Ireng. Di tengah perjalanan, mereka pun berhenti di Polsek untuk beristirahat sementara. Di sana, Kapolsek bernostalgia dengan Ned karena mengingat Ned yang sejak kecil telah dibesarkan di kota itu. Kemudian, Kapolsek menanyakan rute yang akan mereka lewati.
Lalu Ned mengatakan ia akan melewati jalan terobosan yang melewati pabrik kertas tua, sampai mereka bertemu jalan raya utama di sisi lain hutan West Virginia. Setelah perbincangan mereka selesai, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di sisi lain, psikopat kanibal yang sedang mempersiapkan sebuah perangkap di tengah hutan dengan ditutupi oleh sampah-sampah dedaunan di atasnya. Sementara itu, di saat rombongan Ned yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dikejutkan oleh mobil dari belakang yang secara sengaja mengikuti mereka sambil memainkan lampu. Kemudian, mobil itu juga mengacaukan bus yang mereka tumpangi dengan menyenggol berkali-kali, lalu melepaskan kawat berduri yang akhirnya membuat bus tahanan itu pun terperosok dan terguling masuk ke dalam jurang. Ternyata itu semua adalah ulah dari psikopat kanibal. Setelah itu, Ned dan para tahanan keluar melewati pintu belakang, sedangkan si Ireng masih berada di dalam kabin supir, dikarenakan ia mengalami luka yang cukup berat. Lalu Floyd mencoba mengalihkan perhatian Ned dengan ia berpura-pura terluka. Kemudian Chavez berhasil merebut sebuah pistol dari Ned. Di sana, Chavez berusaha menyandera Ned dengan menodongkan sebuah pistol. Namun Freslow berhasil kembali meredamnya dengan menodongkan shotgun kepada Chavez. Sialnya, secara tiba-tiba Freslow terkena sebuah pisau yang tertancap pada bagian lehernya. Ternyata itu perbuatan dari psikopat kanibal. Hal itu membuat Chavez memegang kendali kembali, dikarenakan ia memegang dua senjata sekaligus. Setelah itu, Chavez menyuruh Ned untuk mencari kunci borgolnya di dalam bus. Singkat cerita, Ned berhasil menyelamatkan si Ireng keluar dari dalam bus sebelum busnya meledak. Kemudian Ned memberikan satu-satunya kunci borgol yang ia temukan di dalam bus kepada Chavez. Ternyata kunci borgol yang Ned temukan belum bisa membuka semua borgolnya, dikarenakan masing-masing borgol memiliki kunci yang terpisah. Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanannya kembali dengan kondisi kaki yang masih terborgol, menuju ke sebuah menara yang ada di tengah hutan untuk mencari sebuah telepon atau radio yang dipandu oleh Ned sebagai navigatornya. Saat baru memasuki ke dalam hutan, tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul dari dalam semak-semak. Ternyata wanita itu adalah Alec yang ada di awal film. Di sana Alec mengatakan kepada Ned dan yang lainnya bahwa tepatnya 2 hari yang lalu saat ia bersama teman-temannya sedang menikmati liburan dengan bermain arung jeram, tiba-tiba ada psikopat gunung kanibal yang membunuh semua teman-temannya. Alec juga memberitahu bahwa psikopat gunung kanibal itu memakan daging manusia, dikarenakan memang di dalam hutan ini sudah tidak ada binatang untuk mereka buru. Lalu Alec juga mengatakan bahwa ia dan teman-temannya menggunakan 2 perahu karet. Chavez yang mendengarkan seketika menyuruh Alec untuk mengantarkannya menuju perahu karet berada. Saat di dalam perjalanan menuju pinggir sungai, mereka menemukan ada sebuah mobil box bekas kecelakaan. Di sana Chavez menyuruh Ned untuk mengecek dalam kabin mobilnya. Setelah dicek, Ned tak menemukan apapun di dalamnya, hanya menemukan serpian kaca dan sebuah darah yang sudah kering. Namun tanpa sengaja Ned menemukan ada 2 pistol dan kunci. Lalu ia mengambil pistolnya dan menyimpannya secara diam-diam. Ned hanya memberikan sebuah kunci yang ia temukan pada Chavez. Kemudian Chavez membuka box mobilnya. Ternyata di dalam banyak sekali terdapat tumpukan uang. Di sana Willy mengatakan bahwa uang ini lebih baik dibagi secara rata dengan semua orang yang ada. Namun Floyd tidak mau. Akhirnya terjadi adu jotos antara Willy dan Floyd. Di sisi lain, dengan memanfaatkan keributan yang sedang terjadi, Ned secara diam-diam memberikan sebuah pistol yang tadi ia temukan kepada si Ireng, karena menurutnya Chavez tidak akan mencurigai si Ireng. Setelah itu, Chavez menyuruh masing-masing orang membawa 2 tas yang berisi duitnya. Termasuk si Ireng juga wajib membawa duitnya meskipun ia sedang terluka parah. Namun si Ireng enggan untuk mengikuti perintah Chavez, dikarenakan menurutnya Chavez sudah terlalu berlebihan. Kemudian si Ireng berniat untuk menembak Chavez menggunakan pistol yang ia dapat dari Ned. Tapi sungguh disayang, saat si Ireng menembakkan pistolnya ke arah Chavez, ternyata pelurunya kosong. Seketika membuat Chavez murka dan langsung menghajar si Ireng. Lalu ia pun langsung membunuh si Ireng dengan menembak kepalanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Namun saat di dalam perjalanan, Alec hampir saja terkena sebuah perangkap yang sudah terpasang.
Beruntungnya Ned berhasil menyelamatkannya. Ternyata di sana juga sudah ada psikopat kanibal kecil yang langsung menyerang Floyd. Tapi Chavez yang mengetahuinya dengan sigap langsung menembak psikopat tersebut. Lalu Chavez memenggal kepalanya dengan maksud untuk memberi peringatan kepada psikopat lainnya agar ia tidak mengganggu rombongannya kembali. Singkat waktu, akhirnya Chavez dan kawan-kawan sampai di pinggir sungai tempat di mana perahu karetnya berada. Namun Ned yang mengetahui bahwa Chavez dan Floyd akan mengambil keuntungannya berdua dengan mereka pergi menggunakan perahu karet, seketika Ned langsung menusuk perahu karetnya. Chavez yang mengetahui hal tersebut langsung menghajar Ned. Di sisi lain, psikopat kanibal merasa sangat marah karena mengetahui saudaranya telah mati terbunuh. Lalu scene kembali pada rombongan Chavez dan kawan-kawan. Mereka yang sedang berjalan tiba-tiba melihat sebuah kunci yang tergantung di depan mereka. Chavez yang mengira bahwa itu adalah kunci untuk membuka borgol yang mengikat kaki mereka, ia langsung menarik kuncinya. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata itu adalah sebuah jebakan yang secara langsung mengenai Willy hingga ia pun tewas seketika. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali dan menemukan sebuah gudang yang di sana juga terdapat beberapa alat perkakas. Lalu Floyd menemukan sebuah linggis dan berhasil membuka ikatan borgol di kakinya, diikuti dengan para tahanan lainnya. Di sana sempat terjadi adu argumen antara Floyd dan Chavez karena Floyd khawatir jika Chavez sudah berhasil bertemu dengan pasukannya, ia akan membunuh Floyd dan yang lainnya serta mengambil semua uang yang telah mereka temukan sebelumnya. Namun Chavez mengatakan bahwa lebih baik kita bekerja sama untuk keluar dari dalam hutan ini. Dan jika kita berhasil keluar, Chavez menjanjikan bahwa ia akan menampung Floyd dan lainnya untuk tinggal bersamanya. Akhirnya mereka berdua pun sepakat dan melanjutkan perjalanannya kembali. Saat di dalam perjalanan, mereka melihat ada sebuah truk derek yang berada tepat di depan mereka semua. Sepertinya truk tersebut kosong. Di saat Ned mengatakan bahwa truk derek tersebut adalah truk yang membuat bus mengalami kecelakaan, kemudian Chavez menyuruh Crawford untuk mengecek truknya dikarenakan Crawford adalah seorang pencuri mobil. Awalnya Crawford menolak perintah dari Chavez karena ia meyakini mungkin semua ini adalah sebuah jebakan. Tapi berhubung Chavez mengancamnya, akhirnya Crawford pun secara terpaksa mengecek mobil itu. Benar saja, saat Crawford mendekati mobil tersebut, secara mengejutkan psikopat kanibal langsung melepaskan perangkap kawatnya. Kemudian langsung tancap gas mobilnya. Dengan posisi Crawford yang terseret terikat kawat berduri, dan pada akhirnya Crawford pun tewas seketika. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Saat itu di tengah perjalanan, secara tiba-tiba Floyd menyerang Chavez dan terjadilah baku hantam di antara keduanya. Ned yang mengetahui hal tersebut pun langsung kabur dengan Alex meninggalkan mereka. Berbeda dengan Brandon, ia malah menonton perkelahian Chavez dan Floyd. Pada akhirnya, perkelahian dimenangkan oleh Chavez. Setelah itu, Brandon dan Chavez pergi meninggalkan Floyd di tengah hutan. Dan tak lupa mereka juga membawa semua uangnya. Di sisi lain, Kapolsek pun datang menemukan sebuah bus yang mengangkut tahanan telah mengalami kecelakaan dekat pabrik kertas tua. Namun setelah dicek semua, penumpang sudah tidak ada. Lalu Kapolsek melanjutkan perjalanannya kembali untuk melacak di mana keberadaan Ned dan para tahanan. Sementara itu, Chavez dan Brandon yang sedang berjalan sambil membawa uangnya, tiba-tiba mereka menemukan jejak Ned dan Alex. Di sana Chavez menyimpan uangnya terlebih dahulu di bawah pohon. Kemudian Chavez dan Brandon langsung mengejar Ned. Akhirnya Ned berhasil ditangkap oleh Chavez. Di sana Ned hampir saja dibunuh oleh Chavez karena ia telah berusaha melarikan diri darinya. Namun Ned berhasil meyakinkan Chavez kembali dengan mengatakan bahwa letak menaranya sudah dekat. Singkat waktu, akhirnya mereka menemukan keberadaan menara itu. Namun sayangnya, menara yang dimaksud oleh Ned ternyata sudah hancur terbakar. Dan hanya menara itu satu-satunya tempat yang Ned ketahui untuk bisa mendapatkan sebuah telepon ataupun radio. Chavez yang mendengarkan perkataan Ned pun langsung marah dan ingin segera membunuhnya. Namun hal itu digagalkan oleh anjing Kapolsek yang secara tiba-tiba langsung menggigit tangan Chavez. Dan tak lama Kapolsek pun datang, seketika membuat suasana menjadi kondusif dikarenakan Ned berhasil merebut senjata yang dipegang oleh Chavez dan Brandon. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama.
Tiba-tiba Kapolsek dibunuh oleh psikopat kanibal menggunakan tombak dari atas pohon hingga menembus dari mulut sampai ke anusnya. Chavez pun memegang kendali lagi dan menyuruh mereka bertiga untuk kembali lagi mengambil uangnya yang sebelumnya sudah disimpan di bawah pohon. Di sisi lain, tanpa Chavez sadari, ternyata Floyd masih hidup dan berhasil menemukan semua uang yang disembunyikannya. Tanpa berlama-lama, Floyd pun langsung membawa semua uang tersebut dan segera pergi dari tempat itu. Kemudian Chavez yang mengetahui kalau uang yang ia sembunyikan telah hilang, ia pun murka dan menuduh kalau Floyd lah yang membawanya. Lalu ia segera pergi mengejar Floyd ke arah sungai. Sementara Brandon tetap di sana untuk menjaga Ned dan Alex. Chavez pun berhasil menemukan di mana Floyd berada. Ternyata Floyd ada di bebatuan pinggiran sungai. Di sana Floyd sepertinya sudah frustasi dikarenakan kakinya kesleo, jadi ia tak bisa melarikan diri lagi. Lalu ia memutuskan untuk membuang uangnya hingga bertebaran di sekitar sungai. Chavez yang mengetahuinya, ia pun langsung akan menembak Floyd. Namun psikopat kanibal yang terlebih dahulu berhasil membunuh Floyd dengan membakar sebuah kain dan melemparkan kain tersebut ke arah Floyd. Floyd pun tewas seketika terbakar bersama dengan semua uang itu. Setelah itu, psikopat kanibal kembali menjebak mereka dengan kembali memarkir mobil dereknya. Chavez yang sudah mengetahui kalau itu adalah jebakan, ia langsung mengorbankan Alex dengan menyerahkannya secara cuma-cuma kepada psikopat kanibal. Tanpa basa-basi, psikopat langsung membawa Alex dari sana menuju ke rumahnya. Kemudian Ned yang sudah muak dengan tingkah Chavez, ia menolak untuk menjadi navigatornya kembali. Seketika perkataan yang dilontarkan oleh Ned membuat Chavez murka. Ia pun menodongkan senjata ke kepala Ned. Namun tiba-tiba Brandon memukul kepala Chavez hingga pingsan. Setelah itu Brandon dan Ned berpisah, dengan Brandon yang berusaha melarikan diri untuk segera keluar dari dalam hutan ini. Sedangkan Ned berencana akan menyelamatkan Alex dari psikopat kanibal. Saat dalam pelariannya, secara mengejutkan Chavez berhasil menghajar Brandon hingga pingsan. Lalu ia mengambil pistolnya dan pergi. Ternyata Chavez bertemu dengan psikopat kanibal. Ia pun menantang psikopat itu untuk duel. Maka terjadilah baku hantam antara keduanya, di mana Chavez berhasil memukul psikopat itu berkali-kali. Di saat Chavez akan membunuh psikopat itu, tiba-tiba tangan Chavez dirobek oleh psikopat itu, kemudian menggantungnya di pohon. Setelah itu, psikopat kanibal pun membelah kepala Chavez dan memakan otaknya. Di sisi lain, akhirnya Ned berhasil menemukan keberadaan Alex melalui bantuan anjing Kapolsek. Ternyata, Alex berada di dalam sebuah rumah tua di tengah hutan. Kemudian Ned masuk ke rumah itu dan berhasil membebaskan Alex yang tengah terikat oleh rantai. Di sana juga ia menemukan bahwa salah satu rekannya Polwan Ali sudah terbunuh oleh psikopat. Namun, di saat Ned dan Alex akan melarikan diri, secara tiba-tiba psikopat kanibal pun muncul langsung menyerang Ned dan terjadilah baku hantam antara Ned dan psikopat itu. Hingga pada akhirnya saat psikopat itu akan membunuh Ned menggunakan kampak, tiba-tiba anjing Kapolsek menggigit psikopat itu. Namun anjing itu pun mati di tangan psikopat setelah akhirnya dibacok. Kemudian psikopat itu kembali untuk membunuh Ned. Alex pun yang telah sadar langsung menancapkan tombak runcing ke perutnya hingga tembus, hingga membuat psikopat itu tepa. Lalu Ned dan Alex pun pergi menggunakan mobil derek psikopat tanpa memastikan kematian psikopat. Benar saja, saat di perjalanan tiba-tiba psikopat kanibal kembali muncul. Psikopat itu pun langsung lompat ke mobil dan menyerang Ned yang sedang menyetir. Alhasil, mobil itu pun menabrak sebuah pohon. Beruntungnya secara tiba-tiba Brandon datang dan berhasil menyelamatkan Alex. Namun saat akan menyelamatkan Ned, tiba-tiba psikopat itu datang menyerang mereka. Tapi kali ini Ned berhasil membinasakan psikopat kanibal itu. Kemudian tak lama setelah itu, mobilnya meledak sekaligus membakar psikopat kanibal itu. Setelah itu, Brandon pergi untuk melarikan diri, sedangkan Ned dan Alex bertahan di tempat itu sambil menunggu bantuan dari polisi. Dan seperti biasa, di ending film kembali memperlihatkan Ned yang telah pulih. Ia kembali ke hutan itu untuk mengambil uang yang masih tersisa. Namun secara bersamaan dari belakang, Ned dipanah oleh seseorang. Ternyata orang yang memanah itu adalah Brandon. Lalu ia pun berkata, jangan pernah sekali-kali percaya kepada seorang penipu.
Setelah itu, tanpa Brandon sadari, ternyata di belakangnya juga sudah ada seorang sambil memegang besi yang siap membunuh Brandon. Dan film pun selesai.